Hakikat pengelolaan hubungan masyarakat antara sekolah dan masyarakat. Definisi menurut Zainal Nasution adalah suatu usaha yang sengaja dilakukan, direncanakan secara berkesinambungan untuk menciptakan saling pengertian antara lembaga atau institusi dengan masyarakat. Dengan demikian, pengelolaan humas adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjalin komunikasi yang harmonis agar tidak terjadi kesalahpahaman antara kedua belah pihak. Sedangkan tujuan dari penciptanya adalah mengubah hal negatif ke positif. Hal negatif seperti hostility, fraudism, apathy, ignorance diubah ke positif, yaitu empathy, extended interest, knowledge. Tujuan dari hubungan masyarakat antara lain: 1. Mengadvokasi masyarakat tentang peran pendidikan dalam menyiapkan masa depan generasi. Kedua, mensosialisasikan program-program sekolah yang dapat bekerja sama dengan masyarakat atau pihak dunia usaha dan industri. Ketiga, meningkatkan dukungan atau partisipasi masyarakat terhadap proses, pelaksanaan, dan pencapaian program sekolah. Keempat, meningkatkan kerjasama sekolah dan masyarakat dalam mengontrol dan mengevaluasi mutu pendidikan yang dicapai sekolah. Kelima, meningkatkan kerjasama sekolah dan masyarakat dalam memantau perkembangan dan pergaulan peserta didik di luar sekolah. Keenam, menjalin komunikasi yang harmonis dan sinergis dengan masyarakat dan pihak terkait yang dapat mendukung keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Adapun fungsi dari hubungan masyarakat, yakni mengoptimalkan kerjasama antar lembaga pendidikan dengan masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan dan saling memantau terhadap perkembangan peserta didik, baik fisik, psikis, kesehatan, dan pergaulannya. Selanjutnya, ruang lingkup pengelolaan hubungan sekolah dan masyarakat. Pengelolaan humas ditinjau dari dua arah, yang pertama secara internal, yang kedua secara eksternal, lebih dominannya secara eksternal. Secara internal, membina hubungan kekeluargaan dengan warga sekolah seperti kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, dan yang lainnya. Secara eksternalnya, lebih luas jangkauannya karena harus berorientasi pada pemasaran program sekolah agar mendapat dukungan dari masyarakat dan pihak terkait. Yang pertama, menjalin kerjasama dengan tokoh masyarakat, lalu menjalin kerjasama dengan aparat pemerintah seperti desa, kelurahan, kecamatan, lalu menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi, lalu menjalin kerjasama dengan instansi atau dinas seperti dinas kesehatan dan yang lainnya, lalu menjalin kerjasama dengan dunia usaha dan industri, dan yang terakhir menjalin kerjasama dengan organisasi non-pemerintah untuk memberikan fasilitas bimbingan terkait demi kemajuan sekolah. Fungsi dan tugas komite sekolah. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016, Pasal 1 Ayat 2, nyatakan bahwa komite sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua atau wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan, dengan fungsi meningkatkan mutu pendidikan, melakukan kerjasama dengan masyarakat, menampung aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan, dengan tugas sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 3 Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016, yaitu memberikan pertimbangan untuk kebijakan pendidikan berupa kebijakan sekolah, rencana anggaran, kinerja, fasilitas, dan kerjasama, menggalang dana dan sumber daya pendidikan untuk perorangan, kelompok, maupun dunia industri, mengawasi pelayanan pendidikan, dan yang terakhir menindaklanjuti keluhan, saran, kritik, aspirasi, dan menilai hasil kinerja sekolah. Kemudian ada beberapa contoh teknik menjalin hubungan sekolah dengan masyarakat. Yang pertama ada Market Day. Tujuannya adalah untuk melatih jiwa wirausaha peserta didik dan menstimulasi orang tua peserta didik untuk datang ke sekolah dan terlibat langsung membimbing anak-anaknya melaksanakan kegiatan Market Day. Kemudian yang kedua ada mengundang pejabat untuk menjadi pembina upacara. Tujuannya adalah untuk mensosialisasikan kepada instansi terdekat tentang keberadaan sekolah, mengenalkan profesi kepada peserta didik, dan juga melatih sikap disiplin dalam upacara dan belajar menerima pengalaman tentang profesi. Kemudian yang ketiga ada trip observasi ke Bank BNI. Tujuannya adalah untuk mendidik kebiasaan peserta didik untuk gemar menabung, mengenalkan cara menabung di bank, mengenalkan profesi perbankan, dan menjalin kerjasama dengan BNI terkait sosialisasi gemar menabung. Yang keempat ada trip observasi ke puskesmas terdekat. Tujuannya adalah untuk melatih peserta didik untuk melakukan observasi tentang pelayanan kesehatan di puskesmas dan juga melatih peserta didik agar menerapkan pola hidup sehat.